Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmatulaili, NIM D42201-353 Politeknik Negeri Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit resum tentang kerangka konseptual pelaporan keuangan. Inilah bagian-bagian kerangka konseptual pelaporan keuangan. Yang pertama, kerangka konseptual. Apa sih kerangka konseptual itu? Kerangka konseptual menetapkan konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Kerangka konseptual adalah sistem konsep yang koheren yang mengalir dari tujuan. Kerangka konseptual dibagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan kerangka konseptual, yang kedua pengembangan kerangka konseptual, yang ketiga gambaran umum. Mengapa sih kita membutuhkan kerangka konseptual? Yang pertama, agar menjadi berguna, pembuatan aturan harus dibangun dan berkaitan dengan konsep-konsep yang dibangun. Yang kedua, sebagai hasil dari kerangka konseptual yang dikembangkan dengan baik. Adapun pengembangan kerangka konseptual, IASB dan FASB memiliki kerangka konseptual. Kerangka konseptual IASB dijelaskan dalam dokumen yang berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Kerangka konseptual FASB dikembangkan dalam serangkaian pernyataan konsep yang umumnya disebut sebagai kerangka konseptual. Inilah struktur kerangka konseptual. Struktur kerangka konseptual dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tujuan dasar. Yang kedua, konsep dasar. Yang ketiga, pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Tingkat pertama yaitu tujuan dasar. Tujuan pelaporan keuangan untuk memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna untuk investor ekuitas saat ini dan potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lain untuk membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Tingkat kedua yaitu konsep dasar. Konsep dasar dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan unsur. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang dibedakan menjadi informasi yang lebih baik dari informasi yang kurang bermutu untuk tujuan pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu kualitas dasar dan peningkatan kualitas. Kualitas dasar dibagi menjadi dua, yaitu relevansi dan penyajian jujur. Relevansi adalah salah satu dari dua kualitas dasar yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Komponen relevansi dibagi menjadi dua, yaitu nilai prediktif dan nilai konfirmasi. Yang kedua, penyajian jujur. Penyajian jujur adalah kualitas dasar kedua yang membuat informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan akuntansi. Komponen penyajian jujur dibagi menjadi tiga, yaitu kelengkapan, netralitas, dan bebas dari kesalahan. Sedangkan peningkatan kualitas dengan karakteristik ini membedakan informasi yang lebih berguna dari informasi yang kurang berguna. Peningkatan karakteristik terdiri atas dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Dan dapat dibandingkan, informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama untuk perusahaan yang berbeda dianggap sebanding, dan memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan yang nyata dalam peristiwa ekonomi antar perusahaan. Konsep dasar yang kedua yaitu aspek penting pengembangan struktur teoretis adalah bagian unsur dasar. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Tingkat ketiga yaitu pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Tingkat ketiga terdiri dari tiga bagian yaitu asumsi dasar, prinsip dasar, dan kendala. Asumsi dasar terdiri dari 5 asumsi yang mendasari struktur akuntansi keuangan. Yang pertama, asumsi entitas ekonomi, yang kedua asumsi kelangsungan usaha, yang ketiga asumsi unit moneter, yang keempat asumsi periodisitas, dan yang kelima asumsi basis akrual. Yang kedua, prinsip dasar akuntansi. Pada umumnya perusahaan menggunakan 4 dasar prinsip akuntansi untuk mencatat dan melaporkan transaksi. Yang pertama, prinsip pengukuran, yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan, yang ketiga, prinsip pengakuan beban, dan yang keempat, prinsip pengungkapan penuh. Yang ketiga yaitu kendala. Dalam memberikan informasi dengan karakteristik kualitatif yang membuat informasi tersebut berguna, perusahaan harus memerhatikan faktor utama yang membatasi pelaporan. Kendala tersebut adalah biaya. Kendala biaya seringkali pengguna menganggap bahwa suatu informasi bebas biaya. Namun, penyusun dan penyedia informasi akuntansi mengetahui bahwa anggapan tersebut tidak tepat.
Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan kendala biaya dengan perusahaan harus mempertimbangkan biaya penyediaan informasi terhadap diperoleh dari penggunanya. Inilah ringkasan struktur yang telah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.